saja, langsung aja aku menceritakan tentang sejarah bangunan Gedung Birao pada masa dulu dan masa sekarang. Langsung aja. Gedung Birao pada masa lalu. Gedung Birao dibangun pada tahun 1911 oleh arsitektur Belanda yang bernama Hendrik Machtlein-Pont yang lahir di Jakarta. Biodata Hendrik Machtlein. Kelahiran 21 Juni 1884, Jakarta. Meninggal 3 Desember 1971, Den Haag, Belanda. Pendidikan Universitas Teknologi Delft. Biodata arsitek Belanda yang ikut mendirikan gedung SCS atau Gedung Birao adalah Hendrik Machtlein-Pont adalah arsitek populer di Hindia Belanda pada paruh pertama abad ke-20. Dari garis ibu, ia memiliki keturunan orang Buru. Sementara dari garis ayah mengalir darah Skotlandia, Spanyol, dan Huguenot. Gedung Birao disebut juga sebagai Lawang Satus, yang bangunannya hampir mirip dengan Lawang Satus yang ada di kota Semarang. Gedung Birao atau Lawang Satus pada 10 September 1945 digunakan sebagai tempat pengibaran bendera merah putih di kota Tegal. Gedung Birao ini juga dijadikan sebagai markas bala bantuan tentara Belanda pada tahun 1942 sampai dengan 1945. Yang mempengaruhi si bangunannya, Gedung Birao di Tegal adalah daerah yang cukup strategis. Kondisinya juga didukung oleh jalur kereta api yang lewati Tegal. Gedung Birao juga merupakan anakan perusahaan Nederlands, Indisch Spoorweg Maatschappij dan digunakan juga sebagai administratif perusahaan kereta api Cirebon dan Semarang. Gedung Birao sebagai kampus Universitas Pancasakti. Pada beberapa puluh tahun yang lalu, Gedung Birao atau Lawang Satus ini pernah dijadikan juga sebagai Kampus 2 Universitas Pancasakti Tegal atau yang disebut UPS yang sekarang berada di Jalan Halmahera dekat Pantai Alam Indah Tegal atau PAI. Tetapi saat universitas ini pindah tempat karena masa sewanya sudah berakhir dan akhirnya bangunan Birao ini mulai terbengkalai atau juga sudah tidak beroperasi lagi. Gedung Birao pada zaman sekarang. Setelah digunakan sebagai kampus 2 Universitas Pancasakti yang sekarang pindah di Jalan Halmahera karena kontrak atau masalah penyewaan sudah habis, bangunan ini sudah tidak terpakai dan sekarang menjadi milik perusahaan kereta api di kota Tegal yang pusatnya berada di kota Semarang. Gedung Birao sebagai cagar budaya. Bangunan ini sekarang terdaftar menjadi salah satu cagar budaya yang ada di kota Tegal karena bangunan ini merupakan saksi bisu sejarah Belanda dan Jepang pada saat di Indonesia dan bangunan ini juga dapat dijadikan sebagai tempat penelitian untuk suatu objek wisata agar warga kota Tegal dapat melestarikan dan mengerti sejarah yang ada di kota Tegal sehingga menumbuhkan sifat nasionalisme dan patriotisme dalam diri masing-masing masyarakat baik dari kota maupun dalam kota. Kondisi Tegal tempo dulu. Sejak tanggal 18 Mei 1746 atau Perjanjian 2, Tegal dikuasai oleh pemerintah kolonial Hindia Belanda. VOC meminta Raja Mataram untuk memperbaiki semua perahu yang rusak yang ada di Tegal.
Sejak saat itu, pelabuhan di Tegal selain berfungsi sebagai pelabuhan barang, juga digunakan untuk memperbaiki galangan kapal. Pada tahun 1885, di kota Tegal dibangun stasiun kereta api. Stasiun Tram Java Spoorweg Massapich atau JSM. Stasiun ini dibeli oleh maskapai perkeretaapian Semarang Cirebon Stromrap Massapich atau SCS pada tahun 1897. Stasiun ini dilengkapi dengan atap besar dari bahan kayu yang mampu mengatapi 3 buah kereta api yang dirancang oleh Henry Macleanpont. Jaringan jalan kereta api pada tahun 1888 dan tahun 1925 di Pulau Jawa merupakan salah satu jaringan terlengkap di Asia pada zamannya Henry Macleanpont. Jaringan jalan kereta api pada tahun 1888 dan tahun 1925 di Pulau Jawa merupakan salah satu jaringan terlengkap di Asia pada zamannya Henry Macleanpont. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi teman-teman, kita akan menanyakan sedikit pertanyaan kepada warga setempat. Ya. Pertanyaan pertama nih Pak, perubahan Gedung Birao pada masa lalu sama sekarang itu yang kelihatan perubahannya besar itu apa Pak? Di mananya Pak? Ini belum ada perubahan Mbak. Itu sejak 1913 bentuk seperti ini. Jadi Bentuknya belum pernah tetap berubah. sama. Iya. Lah kan katanya tuh ada perubahan tentang direnovasi tuh Pak. Itu ada perubahan nggak Pak pas direnovasi Pak? Itu nggak pernah hancur, tuh nggak pernah rusak. Nggak pernah, jadi tuh kayak direnovasinya cuman Ya cuma dilabur atau apa. Jadi nggak pernah cacat atau apa. Bangunannya benar-benar luar biasa. berarti bener-bener kuat ya di situ, nggak pernah ada yang misalkan bangunannya ini rubuh atau gimana. Pagar itu. Dulunya itu seng ya, terus Iya. sekarang diganti. Iya Pak. Ini kalau boleh saya tahu, pas pertama kali dijadiin cagar budaya, ini kan sekarang dijadiin salah satu cagar budaya di Kota Tegal. Iya. Itu tuh kalau boleh tahu ditetapinya kapan ya Pak? Ya, itu Kayak yang saya belum diakuin. ngerti. Ya mungkin kurang lebih belum lama, paling 2 tahun 3 tahun. Oh iya Pak, kalau tadi kantornya di dalamnya ada kantor apa aja Pak? PU, DPU ya. Terus Depnaker, Departemen Tenaga Kerja. Depnaker, terus ada lagi satu apa ya?
kan saya tuh baca dari artikel. Lah itu tuh katanya di dalam gedung Birao itu ada bunker. Bunker tuh kayak jalan yang nyambungin dari sini gedung Birao ke pelabuhan. Iya Itu betul. bener nggak, Pak? Betul ada itu ada Itu terowongan. maksudnya gimana, Pak? Itu mungkin orang-orang Belanda kan mobilnya itu Iya. bisa buat lewat, bisa buat menyelamatkan diri. Buat masuk terowongan itu sampai sebenarnya sana. Terowongannya bentuknya bawah tanah yang panjang atau ada tangganya, Pak? Kayak misalkan lurusan Dari doang sini atau- kan tangga dek langsung. Oh, jadi langsung ke sana tanpa Iya. ada pintunya atau ada jalannya tersendiri? Ya atau gimana? pintunya pintu pertama saja sama. Oh, langsung ke sana satu jalur, berarti nggak ada pintu-pintu lain. Berarti cuman satu bunker itu tuh cuman buat sampai ke pelabuhan, nggak ada Iya. ke buat lainnya. Iya, memang sampai ke tekstil juga ada. Ketek sih. Iya, ngelewatin kali. Oh, bisa, Pak. Iya, ya orang Belanda memang bangsa kita kan cuma buat apa sih suruhnya ya. Iya. Yang ikut kerja nggak bisa apa-apa. Kalau nggak mau ya tembak atau disiksa. Oh iya Pak, dulunya kan ini ada dijadiin UPS gitu. Terus UPS itu pindah ke Jalan Halmahera. Itu tahun berapa? Itu kalau nggak salah tahun 90-an apa ya? Sudah lama ya Pak? Iya udah lama. Ya 90 lebih lah. Iya. Terus anak-anak UPS pindahnya ke situ, Jalan Halmahera. Berarti setelah dipindahkan itu langsung dijadiin kantor-kantor atau di Enggak kosong. kosong? Pak, informasi yang dapat kami berikan, mohon maaf jika ada kata-kata yang salah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.